Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Nesa. Benarkah ini dengan Ibu Dea? Oke benar, saya cek dulu ya gelangnya. Oke benar ya Bu. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan jantung dan paru. Apakah Ibu bersedia? Oke bersedia ya Bu. Pertama kita mencuci tangan dulu seperti biasa. Pertama saya akan melakukan inspeksi pada seluruh bagian dada pasien. Saya akan memperhatikan warna kulit pasien. Di sini terdapat warna kulitnya yaitu kuning kecoklatan dan tidak ada lebam, tidak terdapat luka. Bentuk dada pasien juga normal. Antara kiri dan kanannya normal ya, simetris. Dada kiri dan kanan pasien juga penapasannya normal, pergerakannya normal. Dan saya akan menghitung frekuensi penapasan pasien yaitu dalam 1 menit dengan menggunakan jam. Pasien juga tidak memakai alat otot bantu penapasan. Saya akan melakukan palpasi di seluruh area dada pasien untuk mengetes apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya saya akan menyuruh pasien untuk mengucap 77 sambil saya melakukan palpasi di area dada pasien. Ketika pasien bernapas, maka ibu jarinya akan menjadi menjauh. Ketika sudah melepaskan napas, maka ibu jari kita menjadi mendekat. Ketika kita sudah merasakan suara timpani, berarti kita sudah menemukan batas lambung dan paru. Selanjutnya saya melakukan auskultasi sebanyak 10 titik. Tujuannya untuk mendengarkan apakah adanya suara nafas yang tidak normal, apakah ada suara nafas tambahan. Di sini saya tidak mendengarkan suara nafas tambahan, suaranya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen untuk mengetahui apakah ada gangguan pada abdomen pasien. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Saya akan melihat apakah ada massa pada abdomen, apakah ada kongesti vena, jaringan parut, apakah ada penampakan peristaltik. Di sini saya melihat abdomennya normal, tidak ada peristaltik, tidak ada massa, dan juga tidak ada penampakan pembuluh darah yang berlebihan. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada 4 regio abdomen. Saya hangatkan dulu diafragmanya. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di 9 regio abdomen. Tujuannya untuk mengetes apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa padat pada abdomen. Kalau Bapak merasakan nyeri, bilang ya Pak. Abdomennya normal, suaranya timpani, tidak ada nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi lien. Oke, suaranya timpani, berarti tidak ada pembesaran lien. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi hepar yang kanan terlebih dahulu.
Jika suaranya redup berarti nanti di situ sudah terdapat hati. Baik, saya tandai dengan pena. Selanjutnya bagian atas kanan hepar. Lalu ditandai lagi dengan pena. Baik, saya akan melakukan perkusi sebelah kiri dari bawah. Baik, jika sudah redup saya tandai lagi dengan pena. Di sini kita bisa melihat ukuran heparnya. Normalnya itu pada 8 sampai 12 cm yang bagian kanannya, kalau yang kirinya yaitu 4 sampai 8 cm. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada 9 regio abdomen pasien untuk mengetes apakah terdapat nyeri tekan, apakah terdapat massa. Di sini saya merasakan tidak terdapat massa dan pasien tidak juga merasakan nyeri. Lalu saya akan melakukan palpasi hepar, apakah heparnya teraba atau tidak, dengan menyuruh pasien menarik napas dan menghembuskan napas. Pasien menghembuskan napas, lalu saya akan melakukan palpasinya. Baik, heparnya tidak teraba. Selanjutnya saya akan melakukan mengetes nyeri ketok ginjal dengan memukul di belakang punggung pasien. Pasien tidak mengatakan nyeri. Pertama saya akan melakukan inspeksi di belakang kepala pasien. Di sini bentuk kepala pasien normal kiri dan kanan, warna rambutnya hitam. Selanjutnya saya menyibak rambut pasien. Di sini tidak dapat kerontokan, tidak ada kebotakan, kulit kepalanya bersih. Kepala bagian depannya juga normal, simetris kiri kanan. Selanjutnya saya mengukur kepala pasien. Paskan nolnya di tengah. Di sini saya juga melihat trakeanya pas di tengah leher pasien. Di sini saya melihat warna iris mata pasien coklat dan normal. Pupilnya normal, ketika saya senter dia mengecil dan ketika saya jauhkan dia membesar. Di sini saya lihat hidung pasiennya normal, kiri kanan lubangnya sama besar dan tidak terdapat polip. Bibir pasiennya tidak pucat. Gigi pasien lengkap, bersih, dan gusinya juga tidak pucat, merah. Dan saya juga akan melihat uvula pasien. Coba ibu mengatakan A, kaki uvulanya bergerak simetris. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di area dagu ke telinga dan belakang pasien, apakah terdapat kelenjar getah bening. Selanjutnya saya mengetes penglihatan pasien dari jarak 1 meter hingga ke 2 meter. Pertama saya melakukan palpasi di tangan pasien. Tidak terdapat benjolan, tidak terdapat luka, tidak terdapat nyeri. Pasien bisa menahan tangan saya. Pasien sanggup menggerakkan tangannya dan juga tidak mengatakan nyeri.
Saya akan mengetes refleks tangan pasien di bawah sikunya. Oke, refleksnya normal, dan sekarang saya mengetes refleks di sikunya. Refleks sikunya normal, bergerak. Pasien mengatakan kasar, lalu pasien mengatakan halus. Pasien mengatakan kasar, pasien mengatakan halus. Selanjutnya saya melakukan palpasi di seluruh kaki pasien, apakah terdapat benjolan. Di sini tidak ada benjolan, tidak ada luka, tidak ada nyeri. Ketika menggerakkan kaki, pasien masih sanggup dan tidak mengatakan nyeri. Selanjutnya saya mengetes refleks lutut kaki pasien, apakah bergerak ketika saya pukul. Oke, lututnya normal, dia bergerak ketika saya pukul. Selanjutnya saya akan mengetes refleks di tumit belakang pasien. Normal, dia bergerak ketika saya pukul. Pasien mengatakan kasar, mengatakan halus, mengatakan kasar, lalu pasien juga mengatakan halus. Sebaliknya juga sama. Di sini pasien mengatakan halus dan juga mengatakan kasar, lalu juga sama di sini kasar dan juga mengatakan halus.